Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kang Aming Rajut Bandung. Tutorial merajut untuk pemula. Cara belajar merajut yang paling mudah dipahami dan mudah dipraktekkan. Oke teman-teman, hari ini saya akan memberikan tutorial ya, membuat tas serut seperti ini, drawstring bag. Ini ukurannya medium ya, kurang lebih 20 cm kali 20 cm sampai sini, dan lebar alasnya ini 4 cm. Nah, kegunaan dari drawstring bag ini macam-macam ya. Teman-teman bisa pakai untuk berbagai keperluan, menyimpan barang-barang, perlengkapan kosmetik mungkin, atau juga barang-barang lainnya. Ya, ini saya menggunakan motif primrose ya. Primrose ini motifnya cantik sekali, teman-teman. Jadi dia perpaduan antara single crochet dan double crochet ya, menyerupai bentuk bunga primula ya, atau bunga primrose atau bunga primula ya. Nah, ini padat ya rajutannya. Bahannya saya menggunakan poli kilap. Jadi ini bisa dipakai untuk misalkan menyimpan apa ya, ini Al-Quran yang ukurannya sedang, cukup nih teman-teman. Ya, dan ini uniknya, tas rajut ini saya buat dengan 100% rajutan bahan benang saja. Jadi tidak ada aksesoris-aksesoris lainnya, tidak ada menggunakan bahan-bahan lainnya. Jadi saya hanya menggunakan benang saja, satu warna bahkan ya. Teman-teman kalau mau membuat dengan warna lain boleh, atau mungkin mau dikombinasi juga boleh. Nah, teman-teman mau misalkan kasih aksesoris apa lagi di sini? Kalau saya ini 100% benang aja, tidak pakai ring date, tidak pakai manik-manik, tidak pakai yang lain-lainnya, tidak pakai furring, tidak pakai slating juga ya, tidak pakai zipper. Ya. Ini bahannya lembut banget teman-teman. Teman-teman boleh sih sebetulnya berkreasi dengan benang yang teman-teman miliki di rumah. Boleh itu polycherry, boleh dari benang katun ya, boleh dari benang wool, boleh ini fleksibel sesuai dengan selera masing-masing ya, baik warna maupun bahannya. Tapi ini saya akan fokus kepada bagaimana caranya membuat drawstring bag ini dengan motif Primula Rose. Tapi jangan lupa teman-teman untuk subscribe untuk yang baru bergabung, dan teman-teman yang baru bergabung kemudian subscribe, silakan nyalakan lonceng notifikasinya dan mulai belajar dari video-video saya sebelumnya, karena di video-video saya yang lain itu saya menjelaskan berbagai teknik dasar ya untuk pemula dan berbagai motif juga untuk pemula. Nanti kedepannya saya juga akan memberikan banyak sekali tutorial-tutorial yang pastinya membantu teman-teman pemula untuk mulai merajut dan bersemangat membuat karya ya, dengan cara yang paling mudah dipahami dan paling mudah dipraktekkan tentunya ya. Dan yang pasti belajar merajut bersama Kang Aming Rajut Bandung ini pasti menyenangkan karena hasilnya lucu-lucu, mudah ya, dan seru. Teman-teman yang ingin menyampaikan komentar atau memberikan masukan silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga share ke media sosial yang lain supaya mereka juga tahu dan bisa membuat karya seperti teman-teman. Oke, baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Karena karya kali ini ingin 100% rajutan, jadi bahan yang digunakan hanya benang saja, benang polyester. Ini saya akan pakai kurang lebih 1,5 golong ya, dan jarum hakpen yang saya pakai adalah yang ukuran 2,5 mm atau 4 strip miring 0. Untuk awalan saya akan membuat slip knot dan rantai sebanyak 42. 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini 42 rantai yang saya akan pakai untuk membuat tas serut ukuran sedang ya, medium. Dan untuk teman-teman yang ingin membuat tas serut ukuran lebih kecil lagi, tinggal dikurangi saja kelipatan 3. Jadi ini 42, mungkin teman-teman bisa membuat 39 atau 36. Oke, untuk alas tasnya saya ingin membuat dengan double crochet teman-teman. Jadi kita akan tambahkan 2 dulu ya. Tambahan 2 ini akan kita jadikan sebagai satu rantai, dan kita akan membuat double crochet di rantai yang ketiga ya.
Jadi ini rantai yang pertama, rantai yang kedua, dan ini rantai yang ketiga. Yang ini ya. Rantai yang pertama, rantai yang kedua, rantai yang ketiga. Jadi kita akan membuat double crochet di sini sebanyak 2 double crochet. Nah, di ujung sini dan di ujung sebelahnya lagi kita akan mengisi dengan 5 double crochet ya. Sementara di setiap rantainya kita isi dengan 1 double crochet. Dan untuk 2 double crochet yang di sini kita akan lakukan nanti ketika sudah selesai mengelilingi rantai ini ya. Jadi kita akan buat dulu 2 dulu di sini sehingga jumlahnya jadi 3 ya. Kita masukkan benangnya ke rantai yang ketiga, kita buat double crochetnya di sini 2 dulu teman-teman. Kemudian setiap stitch yang ada di rantai ini kita isi dengan 1 double crochet. Ya, kita isi dengan 1 double crochet sampai nanti kita bisa menyelesaikan ujung sampai di ujung rantai yang 42 ini. Ya, kita akan selesaikan ini sampai di ujung. Silakan teman-teman sambil dilanjutkan untuk membuat rajutannya. Nah, ini saya tinggal beberapa lagi ya teman-teman untuk bisa mencapai ujung dari double crochet kita di rantai sisi yang sebelah sini. Dan ini kita akan isi dengan di ujung sini 5 double crochet teman-teman. Jadi ini udah selesai, tinggal 1 stitch lagi. Kita akan isi dengan 5 double crochet di sini supaya nanti dia bisa muter. Ya kan? 3 4 5. Nah, kemudian kita akan lanjutkan membuat double crochet ke sisi sebelahnya, teman-teman. Kita isi bagian sisi sebelahnya ini juga dengan 1 double crochet setiap stitchnya ya, setiap rantainya ya. Sampai dengan nanti di ujung kita akan mengisi dengan 2 double crochet karena sebelumnya diisi sudah diisi dengan 3 double crochet. Jadi kita akan mengisi di ujungnya 2 double crochet lagi. Jadi nanti setelah ini diisi 5 teman-teman, kita akan lanjutkan ke sini double crochetnya sampai dengan di ujung sini kita lanjutkan dengan 2 ya. Kemudian setelah itu kita akan naik lagi 2 rantai dan kita melanjutkan membuat baris berikutnya ya dengan double crochet lagi. Nah, di sini kan sudah ada 5. Sudah ada 5 yang di satu lubang. Nah, 5 dalam satu lubang ini, 5 double crochet dalam satu lubang ini kita akan isi 2 2 2. Jadi di sini akan ada 2 2 2 sebanyak 5 ya. Sementara yang lainnya kita isi dengan 1 1 1. Jadi ketika naik ya, teman-teman itu berada pada posisi ya double crochet yang kedua. Yang pertama dan kedua, baru nanti kita isi 2 2 2, lalu kita lanjutkan ke ujungnya sampai dengan sini, sampai kembali lagi di sini nanti tersisa tinggal 2 double crochet yang awal itu kita isi juga dengan 2 2. Jadi di sini akan ada 10 atas yang 5 double crochet cluster di satu lubang ini. Ya, kita coba lihat dulu. Nah, ini masih ada tersisa 2 double crochet lagi. Kita lanjutkan dulu. Dan kita akan masuk ke 2 double crochet yang harus kita isi di 5 double crochet yang tadi pertama kali kita buat di satu lubang yang ini ya, ujung sini ya. Jadi kita isi 2 2 2 2 2 gitu ya. Kita isi 2. Jadi ada 5 double crochet yang harus kita isi 2 seperti ini ya. Tinggal 1 lubang lagi. Kita isi dengan 2 double crochet.
ya. Baru kesininya semuanya kita isi dengan 1 double crochet. Tinggal nanti di sini teman-teman isi dengan 2. Yang ujung sini 2 lagi belum diisi dengan 2. Ya, ini sudah mau selesai. Tinggal kita di sisa 2 yang tadi pertama itu ya. Ini ada 2 lagi yang belum kita isi. Jadi ini kan 2, 2, 2. Nah, yang lubang sebelah sini ini belum kita isi 2. Jadi kita isi dengan 2. Kemudian kita isi dengan 2. Ya. Ya, kita akan slip stitch di sini. Jadi slip stitchnya tuh seperti ini, teman-teman. Jadi kita lebihin dulu ininya sedikit, kemudian kita ambil dari sini. Ambil ininya. Kemudian kita tarik. Udah selesai. Jadi nanti kita akan punya lubang baru untuk yang di row berikutnya. Nah, untuk di berikutnya ini alasnya sudah jadi, teman-teman. Jadi kita tinggal langsung masuk ke motif primrose-nya aja langsung ya. Oke. Untuk membuat motif primrose ini kita melakukannya dengan 2 tahap, teman-teman. Jadi tahap yang pertama itu membuat pondasinya, baru kemudian di tahap berikutnya membuat mahkotanya gitu. Nah, untuk yang sekarang kita akan membuat pondasinya dulu. Untuk tahap pertama kita tambahkan 3 rantai dulu, teman-teman. 3 rantai ini tujuannya 1 rantai untuk dia sebagai single crochet, yang 2 sebagai rantainya. Kemudian kita buat single crochet di lubang yang sama ya. Jadi seperti ini bentuknya. Kemudian kita skip 2. Skip 2, 1, 2, kita kerja di lubang yang ketiga dengan single crochet 1. Kemudian 2 rantai. Kemudian single crochet di lubang yang sama. Ya. Jadi skip 2 untuk selanjutnya, skip 2, lompatin 2 lubang ini, kemudian kita masuk ke lubang yang ketiga dengan 1 single crochet, kemudian 2 rantai. Kemudian 1 single crochet di lubang yang sama. Skip 2, 1 single crochet di lubang berikutnya, 2 rantai, 1 single crochet di lubang yang sama. Skip 2, 1 single crochet di lubang yang berikutnya, 2 rantai, 1 single crochet di lubang yang sama. Skip 2, 1 single crochet, 2 rantai, 1 single crochet di lubang yang sama. Skip 2, kita lanjutkan di sini, skip 2 kita lanjutkan di sini dengan cara yang sama sampai nanti di ujung sini. Nah, ini saya sudah di ujung ya. Jadi ketika udah selesai seperti ini, teman-teman tinggal sambungkan ke yang pertama aja ya. Jadi sambungkan ke yang pertama. Kemudian kita akan masuk ke lubang yang diciptakan oleh 2 rantai ini, teman-teman. Nah, di dalam lubang ini kita akan bekerja membuat 3 double crochet sekaligus di dalamnya. Jadi 3 double crochet dalam satu cluster sini ya. Jadi ini saya slip stitch lagi di sini supaya berada tepat di dalamnya. Kemudian saya tambahkan 2 rantai sebagai 1 double crochetnya. Kemudian saya buat lagi 2 double crochet di dalam lubang ini. Jadi tepatnya di dalam sini ada 3 double crochet ya. Ini di tahap keduanya. Jadi di tahap keduanya ini kita akan mengisi 3 double crochet di renda-renda ini, di lubang-lubang yang diciptakan oleh 2 rantai dari tadi tahap pertama ya. Langsung saja setelah 3 double crochet di sini,
kita masukkan lagi double crochet di sini teman-teman. Jadi langsung kita masuk double crochet seperti biasa, satu lubang diisi dengan 3 double crochet. Ya, satu lubang yang di antara rantainya ini, rantai yang 2 tadi itu kita isi dengan 3 double crochet. Jadi nanti seperti ini. Jadi di dalam rantai-rantai ini kita isi dengan 3 double crochet. Jadi primrose ini adalah jenis bunga hibrid ya yang tumbuh di Eropa, dan dia bagus bisa tumbuh di juga tempat tropis teman-teman. Warnanya lucu-lucu, mulai dari warna kuning, ungu ya, merah muda, bahkan ada juga yang warnanya biru. Jadi karena dia hybrid, warnanya tuh relatif beraneka gitu. Nah, si bunga primrose ini, ya ini kalau di kita namanya primula ya. Bunga primrose ini dia bisa juga buat pengobatan teman-teman, buat kulit gitu, buat kesehatan kulit. Itu bagus ekstraknya itu. Bahkan bunga dan daunnya juga ada yang dibuat untuk teh. Kita lanjutkan lagi sampai ujung sini ya teman-teman ya. Nah, ini saya udah mau berada di ujung teman-teman. Nanti pastikan dulu sebelum nanti mengakhiri baris yang kedua ini, teman-teman di setiap lingkaran yang tadi 2 itu ya, yang dibuat oleh 2 rantai tadi itu, yang lekuk ini nih di sekitar sini tuh, pastikan semuanya terisi dengan 3 double crochet supaya terlihat bagus rapih ya. Jadi ini masing-masing diisi dengan 3 double crochet. Selain ini mempengaruhi motif bunganya, juga nanti akan mempengaruhi lebar tasnya. Kalau misalkan sampai ada yang terlewat tidak 3 ya, misalkan 2 atau bahkan 4 gitu. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Kita akan slip stitch di sini ya, seperti tadi. Kita ambil di sini, kemudian kita balik, kita ambil benangnya ya, ini ada di sini, kita ambil benangnya,
kemudian kita tarik ke belakang sini, baru kita satu single crochet. Nah, ini slip stitchnya. Nah, kemudian kita akan membuat baris yang ketiga. Di baris yang ketiga ini sama mengulang baris yang pertama. Nah, bedanya kalau di sini kita akan mulai dengan bagian tengah dari double crochet yang 3 ini. Jadi kita nanti akan kerja di bagian tengah sini ya, teman-teman. Ini udah bagian tengah ya. Ini kan tadi bekas slip stitch ya di sini ya. Jadi sebetulnya di sini ini di bagian tengah sini kita ambil dulu slip stitch satu kali lagi, kemudian kita buat 3 rantai. 3 rantai ini tujuannya satu untuk sebagai dia single crochetnya, yang dua sebagai rantainya. Jadi kita akan membuat single crochet di tengah sini lagi satu kali. Nah, kemudian kita lewati dua lubang ya, seperti tadi. Kemudian kita masuk di lubang yang ketiga, atau tepatnya berada di tengah-tengah setiap double crochet yang 3 ini, teman-teman. Kita akan membuat satu single crochet ya, kemudian 2 rantai. Satu single crochet lagi di lubang yang sama, kemudian kita skip 2 atau masukkan ke tengah-tengah yang 3 double crochet ini, satu single crochet, kemudian 2 rantai dan satu single crochet lagi di lubang yang sama. Ya, jadi kita akan membuat pengulangan dari baris yang pertama ini, teman-teman. Ya, dengan cara melompati 2 lubang atau kita pilih di tengahnya ya. Satu single crochet, kemudian 2 rantai, satu single crochet. Lompat 2, satu single crochet, 2 rantai, satu single crochet. Ya, lompat 2 atau tepat di tengah-tengah sini, satu single crochet, 2 rantai, satu single crochet. Ya, di lubang yang sama di sini. Jadi nanti kita akan mengulang-ulang lagi pola yang sama seperti yang dibuat di row yang pertama tadi. Jadi di sini satu single crochet, kemudian 2 rantai, satu single crochet di lubang yang sama, lompat 2, satu single crochet, 2 rantai, satu single crochet di lubang yang sama, lompat 2. Begitupun dengan yang di atas sini. Nah, bedanya kalau yang di atas ini lebih enak karena sudah ada di bawahnya 3 double crochet. Jadi kita tinggal buat ya single crochet, 2 rantai single crochetnya itu di tengah-tengah sini. Ya, jadi kita tinggal buat satu single crochet, 2 rantai di tengah-tengah sini. Satu single crochet, 2 rantai, satu single crochet di tengah di lubang yang sama ini. Oke, teman-teman, ayo kita lanjutkan bareng-bareng mengisi dengan pola yang sama ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, nanti di baris yang keempat kita akan mengulang cara yang sama yang kita lakukan di baris yang kedua. Jadi ini polanya berulang 2 kali ya, baris pertama, baris kedua, baris pertama, baris kedua. Jadi bawahnya ini untuk kelopaknya ya. Kemudian baris yang kedua buat mahkotanya, baris yang pertama ketiga buat kelopaknya, baris yang ketiga buat mahkotanya. Oke, kita lanjutkan teman-teman sampai nanti batas tinggi tas yang teman-teman inginkan. Baik teman-teman, gimana, sudah berapa baris, sudah setinggi apa nih rajutan teman-teman di motif primrose ini? Ya, ini saya sudah menyelesaikan kurang lebih 12 baris ya, belum selesai juga ini. Ini saya melanjutkan dulu teman-teman, nanti akan saya perlihatkan kepada teman-teman bagaimana caranya menyambung benang ya, karena ternyata ini sudah mau hampir habis satu golong teman-teman. Jadi nanti saya ingin tunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya menyambung benang yang baru. Ini saya udah selesaikan di baris sebelumnya ini, satu single crochet, 2 rantai, satu single crochet, 2 rantai, satu single crochet, 2 rantai ya. Jadi di sini saya tinggal lanjutkan di tahap berikutnya dengan mengisi lubang yang 2 single crochet, 2 rantai ini
dengan 3 double crochet. Jadi ini saya mau lanjutkan dulu teman-teman. Nanti ini kurang lebih ini udah mau habis benangnya. Jadi nanti habis ini saya akan perlihatkan bagaimana cara menyambung benangnya ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan dulu. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di hampir benang yang terakhir ya. Jadi ini kalau saya paksakan untuk membuat satu double crochet ini terlalu pendek. Jadi saya mau benang ini mau saya sambung dengan yang baru. Ini caranya teman-teman bisa opsinya bisa diikatkan dengan benang yang barunya boleh, atau bisa juga langsung dipasangkan. Tergantung dari motif sih sebetulnya. Kadang-kadang ada motif yang bisa disembunyikan tanpa kelihatan, kadang-kadang ada juga yang harus diikat. Ini saya mau coba dulu dengan teknik seperti ini ya teman-teman. Jadi ini di stitch yang terakhir ya, di rajutan yang terakhir ini saya akan lepas dulu. Nah jadi ini saya akan kembalikan ke semula seperti ini. Tersisa tinggal biasanya kan tarik satu dari benang yang biasa ya lanjutannya. Nah sekarang akan dilanjutkan dengan benang yang baru. Jadi saya akan pakai benang yang baru. Jadi benang yang baru sisakan, ini pastikan benangnya juga sudah ujungnya rapi ya, dalam artian tidak berseliweran gitu. Jadi dia mungkin kalau untuk polyester ini dibakar ujungnya jadi terlihat tidak berantakan ujung benangnya. Nah ini biasanya sih kalau saya langsung seperti ini aja dulu ya, paling nanti kita tarik bagian-bagian yang sekiranya kurang longgar. Nah ini ya, ini kan kurang longgar, kurang kencang. Jadi ini akan saya tarik. Kemudian saya mulai dengan satu double crochet. Biasanya saya akan tahan sedemikian rupa supaya benang-benang sambungannya itu dia diam dulu aja. Perkara nanti dia masih bergelayutan gitu, kita kan bisa sembunyikan ya teman-teman. Nah untuk yang di tahap ini teman-teman bisa lakukan salah satu, ini kan ada dua benang pendeknya ya. Jadi dua benang pendeknya ini satu nanti akan kita sembunyikan di atas, satunya lagi kita sembunyikan di bawah sini. Jadi kita sambil melakukan membuat double crochet, kita bisa pegang yang sambungannya. Nanti sambungan yang ini kita akan sembunyikan di atas sini, sambungan yang bawahnya di bawahnya. Jadi saya akan membuat dua lagi double crochet di lubang yang ini ya. Tadi kan saya udah buat satu. Saya akan buat lagi di sini. Satu, dua. Nah, ini bisa ditarik lagi nanti untuk ke sini ya. Kemudian satu lagi di sini. Ya, jadi saya tinggal lanjutkan seperti pengerjaan yang lainnya sebelumnya ya. Jadi ini kita tinggal sembunyikan saja seperti ini. Satu, dua, tiga. Ini kan satu lubang diisi dengan 3 double crochet. Jadi saya lakukan ini. Nah, ini tersembunyi nanti sampai beberapa. Kalau kepanjangan teman-teman boleh dipotong di sini nanti dengan cara dibakar ya. Bahkan nanti di finishing boleh dibakar dan disembunyikan di sini. Serapi mungkin ya, sebisa mungkin tidak terlihat. Karena benang seperti ini enak ya. Jadi dia dibakar dan tidak meninggalkan bekas membakarnya itu tidak hitam. Warna benangnya ujungnya itu tidak hitam, tapi sesuai warna benangnya sendiri. Sehingga ketika dibakar kemudian ditempelkan di bagian belakang di dalam tasnya itu, dia tidak akan begitu kelihatan ya. Oke teman-teman, ini kita lanjutkan lagi sampai nanti saya sudah menyelesaikan tahap ini, dan kemudian saya akan perlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat lubang-lubang untuk tali serutnya. Jadi ini saya masih ada satu tahap lagi ya, satu tahap lagi yang rantainya, yang kelopaknya, kemudian mahkotanya. Jadi satu rantai satu single crochet dua rantai, satu single crochet dua rantai, nanti satu baris, kemudian satu barisnya lagi yang diisi dengan 3. Nanti kita akan lanjutkan membuat tali serutnya.
Nah, ini saya mau menyelesaikan baris terakhir dari motif primrose-nya ya. Nah, ini saya sudah selesai di tahap terakhir teman-teman, di baris terakhir motif kelopak motif mahkota primrose-nya ya. Jadi ini saya tinggal menyelesaikan 3 lagi double crochet dalam satu lubang yang diciptakan oleh 2 rantai di baris sebelumnya. Nah, untuk tahap terakhir kita tinggal langsung slip stitch saja ke rantai yang pertama kali dibuat atau ke double crochet yang pertama kali dibuat. Jadi di sini ya. Jadi saya akan slip stitch di sini. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Tinggal sekarang kita akan membuat lubang di sini satu baris ya, satu baris di sini kita akan isi dengan double crochet dan juga lubang-lubangnya. Nah, ini ada dalam satu baris ini kurang lebih 33 mahkota teman-teman ya. Jadi satu mahkota ini kan terdiri dari 3 helai double crochet. Jadi kalau dihitung-hitung ini ada 99 double crochet. Nah, nanti di tahap berikutnya kita akan membuat di sini 2 double crochet kemudian bolongnya 1, 2 double crochet bolongnya 1. Jadi cara membuatnya 2 double crochet kemudian 1 rantai skip 1, 2 double crochet 1 rantai skip 1 ya. Kita coba untuk di yang pertama kita buat dulu 3 rantai ya, 1 2 3. Jadi 2 rantai ini sebagai 1 double crochet, 1 rantai ini ibaratnya sebagai dia lubangnya gitu kan. Jadi nanti bagian tengah dari mahkota ini akan kita lompati. Nah, seperti ini. Kita akan skip satu lubang ini ya, satu stitch ini, dan kita akan membuat double crochet di lubang berikutnya. Jadi skip 1 kemudian buat double crochet di sini. Nah, setelah itu buat double crochet lagi. Kemudian 1 rantai, kemudian skip 1 dan buat double crochet lagi. Ya, buat 1 double crochet di berikutnya, kemudian 1 rantai, skip 1 buat double crochet di rantai rantai berikutnya, di lubang berikutnya ya. Kemudian kita buat 1 double crochet lagi di rantai berikutnya. Kemudian kita buat 1 rantai, kita buat 1 double crochet lagi di rantai berikutnya. Kemudian kita buat 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet. Jadi tiap 3 yang tadi di bawahnya itu ada kelopak bunga ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini nih teman-teman, kalau kita lihat seperti ini kan ada 3 di bawahnya nih ya. Nah, di atasnya akan kita buat 1 double crochet, lubangan, 1 double crochet, 1 double crochet, lubangan, 1 double crochet, 1 double crochet, lubang, 1 double crochet ya. Kita akan coba teruskan dengan cara yang sama sampai nanti kita selesai di stitch yang pertama ini ya, di 2 rantai, ini kan 3 rantai. Jadi kita ambil nanti di 2 rantai di sini ya. Teman-teman, kita lanjutkan dulu untuk membuat lubangnya. Nah, ini saya sudah di akhir ya. Untuk di akhir ini nanti kita tinggal langsung slip stitch aja di rantai yang kedua. Ya, jadi di sini saya akan slip stitch untuk menutup ya baris terakhir ini. Nah, setelah ini selesai, teman-teman tinggal tambahkan 1 baris lagi di sini, 1 baris lagi di sini untuk membuat 1 double crochet sekelilingnya ini. Jadi sama persis seperti yang di bagian bawahnya. Nanti akan terlihat tidak ujungnya tuh tidak persis lubang ini ya. Jadi akan terlihat toppingnya 1 lagi. Oke ya, kita lanjutkan. Kita buat bagian terakhir di bagian atasnya. Nah, bagian atasnya ini opsional juga teman-teman. Kalau misalkan mau 1 baris boleh, 2 baris boleh. Nah, di tutorial kali ini saya coba 1 baris aja ya, supaya nanti bisa kelihatan hasilnya seperti apa. Nah,
setiap lubang diisi dengan satu double crochet, termasuk tadi lubang yang di skip ya. Jadi ada rantai di bawah, ada lubangan kosong. Nah, ini diisi juga teman-teman dengan satu double crochet ya. Double crochetnya diisi di rantainya. Oke. Kemudian yang lainnya pun tinggal diisi saja karena sudah ada lubang-lubangnya ya. Jadi kembali seperti semula jumlahnya menjadi 99 double crochet ya teman-teman. Jadi 99 double crochet. Ya, ini saya lanjutkan sampai nanti kita berada di ujung dari garis terakhir ini. Wah, garis finish ya teman-teman. Udah selesai nih membuat drawstring bag dengan motif primrose stitch atau bunga primrose. Wah, keren banget nih hasilnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Baik teman-teman, ini saya sudah berada di baris terakhir dari project kita dan saya akan menyelesaikannya dengan membuat satu buah slip stitch di bagian pertama double crochet yang tadi ya. Jadi ini kita langsung slip stitch dan saya akan putuskan benangnya dengan menggunakan korek. Ini dia teman-teman hasil karya kita pada tutorial kali ini. Ini sudah selesai ya. Nah, di bagian akhir ini sebetulnya teman-teman bisa berkreasi dengan lebih mengeksplor ya. Boleh di bagian atas ini, bagian yang terakhir di sini teman-teman tambahkan mungkin 2 double crochet atau tambahkan tusuk picot sebagai rendahnya boleh ya. Itu edisi opsional aja buat teman-teman. Dan ini juga sudah cukup cantik ya dengan motif primrose-nya seperti ini. Ini sudah sangat berkarakter dan seandainya teman-teman mau membuat lebih manis lagi, misalkan di atasnya ditambahkan tusuk picot atau seperti tadi saya bilang mungkin dengan kerang, mungkin dengan motif yang lain, itu boleh-boleh aja. Tapi untuk tutorial kali ini saya sudah cukup puas dengan karya yang ini. Ini lebih terlihat elegan teman-teman. Jadi nanti akhirnya akan seperti ini. Ya, jadi nanti akan seperti ini hasilnya. Nah, kemudian kita akan membuat talinya teman-teman. Talinya akan kita buat dengan cara yang juga sederhana aja. Dan talinya tidak perlu yang aneh-aneh. Yang paling penting adalah kuat dan cukup masuk ke lubang sini ya. Kita coba membuat talinya. Baik, untuk talinya, saya akan membuat tali yang juga sederhana ya, sesuai dengan tema dari tasnya. Ini simple, jadi talinya pun saya akan buat yang simple, sesimpel-simpelnya ya. Oke, untuk talinya pertama-tama kita buat dulu magic ring. Jadi magic ring ini teman-teman cara membuatnya dilinting seperti ini ya. Jadi bukan slip knot tetapi magic ring. Kemudian kita akan membuat di sini satu rantai dulu ya, kita tahan satu rantai. Jadi pegang sini satu rantai, kemudian kita akan membuat dua rantai dan kita akan mengisi magic ring ini dengan 7 double crochet ya. Perhatikan teman-teman. Si rantai yang 2 tadi kita hitung 1 ya. Jadi ini 2, 3, 4, 5. Jadi ini sudah ada 7 di dalam magic ring ini double crochet. Kemudian kita tarik si benangnya teman-teman. Kita tarik sekencang mungkin ya, sehingga keenam benang ini bertemu, keenam double crochet ini bertemu, dan kita akan menutupnya dengan satu slip stitch ke double crochet yang pertama. Ini sudah saya tutup dengan slip stitch dan kemudian saya akan membuat tali rantainya ya, talinya dengan menggunakan benang yang ini. Jadi yang pendek nanti kita akan rapikan, kita sembunyikan. Tapi kita akan buat dulu satu rantai dengan memasukkan jarum hakpen ke lubang di seberangnya. Jadi kita akan supaya si bola-bola ini, jadi ini
Jadi ini double crochet yang 7 di sini itu membentuk kalau disatukan menjadi sebuah bulatan ya teman-teman. Dan bulatan ini agar seimbang kita akan buatkan satu rantai dulu ya, di sini satu rantai dulu. Kita tarik, kita masukkan dan satu rantai. Nah, kemudian kita akan membuat tali teman-teman ya. Dengan tambahan benang dari bagian sisi dalam lainnya itu kurang lebih 50 cm aja. Jadi jarum yang ini selalu berada di tengah-tengah, jarumnya selalu berada di tengah-tengah. Kalau licin kita tinggal pegang aja, tahan ya. Baik teman-teman, ini saya sudah selesai ya membuat 50 cm, bahkan lebih ternyata ini tadi kasihkan talinya, dan kita akan menutup ya, menggunting benangnya. Nah ini kan ada 2 benang nih teman-teman. Nah, benang yang bawah ini sisakan sekitar 3 atau 4 cm deh ya, untuk nanti kita buat magic ring di yang terakhir. Kita akan buat bulatan lagi di sini. Kita tutup dulu yang ini. Kemudian yang panjang ini kita juga akan lebihkan sekitar kurang lebih ya 10 cm untuk membuat double crochet sebanyak 6 tadi ya. Oke, sudah selesai. Baru kemudian kita akan masukkan ke lubang-lubang sini teman-teman ya. Ini jangan dulu ditutup, kita akan masukkan ke sini. Jadi nanti kita akan masukkan, kalau saya biasanya ditarik seperti ini ya, kita masuk selang-seling aja. Sampai semua talinya masuk. Nah ini udah semua masuk teman-teman. Jadi nanti tinggal kita serut seperti ini ya. Kemudian kita tinggal talikan di sini nanti. Kalaupun teman-teman tidak mau membuat adaptornya, cukup ya dengan ditalikan seperti ini juga cukup. Tinggal nanti saya buatkan lagi di sini satu bulatannya. Nah, cara membuatnya ini kan ada 2 benang teman-teman. Nah, benang yang pendek ini kita akan jadikan magic ringnya. Jadi nanti ya, si yang pendek ini sebagai magic ring yang nanti dia bisa ditarik ya oleh ya tali yang ininya. Kita akan tarik di sini tuh. Seperti itu. Kemudian jadi nanti kita akan membuat magic ringnya dengan cara sisa benang yang ini. Sisa benang yang ini kita akan jadikan magic ring dulu teman-teman. Nah seperti ini. Jadi nanti kita akan membuat double crochetnya di sini. Di lubang yang ini. 7. Kita akan buat 7 di lubang si magic ring ini. Nah, benang yang pendek ini kita jadikan magic ringnya. Jadi si tali yang pendek ini kita jadikan magic ring. Kemudian benang yang sepanjang ini kita jadikan sebagai double crochet di sini. Kita mulai dengan 2 rantai dulu. Kemudian kita buat di sini ya double crochet sebanyak 6. Oke ya.
Kemudian kita tarik si magic ringnya sampai betul-betul habis ya teman-teman. Baru kemudian kita satukan ini dengan bagian pertama tadi. Ya, bagian pertamanya di sini. Double crochet yang pertama di sini. Jangan lupa ditarik si magic ringnya. Kemudian kita akan slip stitch di sini ya. Kita akan slip stitch di sini. Ini benangnya kependekan jadi pas-pasan banget ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan kita masih bisa memakai benang sisa ini untuk merapihkan bola-bola ini teman-teman, supaya dia terlihat sama seperti yang ini ya. Oke teman-teman, kita coba rapikan dulu. Ini saya sudah selesaikan ya, dirapihkan sedemikian rupa supaya terlihat buletan seperti ini ya teman-teman. Dan finishingnya juga tidak terlalu ribet ya, tinggal dirapihkan saja. Kemudian ujungnya dibakar. Nah kalau bisa ini disembunyikan ya teman-teman. Tadi ini saya mentok sekali, jadi ini terlihat bekas bakarannya, tapi tidak mengapa. Dan untuk bagaimana cara mengkerutkannya, ini teman-teman tinggal dikerutkan saja pada saat untuk menutup tasnya ya, untuk membuat sekuritasnya ya, untuk membuat keamanan tasnya tinggal dilakukan saja. Sebetulnya bisa sih teman-teman membuat di sini adaptornya, tapi di tutorial kali ini cukup seperti ini juga sudah cukup manis ya. Tinggal diikat seperti ini, karena pakai adaptor pun juga sama, perlu diikat. Nah setelah ini saya akan membuat tali jinjingnya untuk dipasang di sini. Dan satu hal lagi teman-teman, boleh ini kalau merasa kurang panjang tambahkan lagi satu baris lagi ya. Nanti saya akan coba tambahkan juga satu baris lagi setelah nanti kita pasangkan talinya ya teman-teman, tali jinjingnya atau buat pegangannya. Nah kemudian ini ukurannya teman-teman 20 cm kali 20 cm. Jadi ini saya bilang medium. Nanti teman-teman boleh untuk membuat yang lebih kecil dari ini kurangin 6 rantai di awalnya. Ini kan rantai awalnya tadi 42 ya. Jadi teman-teman kurangi 6, kemudian satu baris dikurangin. Kalau ini kan tadi 13 primrose-nya ya. Kalau di ukuran yang smallnya kurangin 6 rantai, kurangin satu baris primrose-nya. Nah untuk yang ukuran large-nya tambahin 6 rantai dari 42, jadi nanti teman-teman akan tambahkan jadi 48. Kalau yang large-nya itu tambahin satu baris primrose-nya. Jadi kalau ini 13, dia 14. Dan talinya mungkin akan lebih panjang lagi untuk tali ke atasnya. Jadi itu perbandingan dari small, medium, dan large-nya. Nah, sekarang saya akan membuat tali untuk pegangannya, handle-nya ya, teman-teman. Oke. Untuk talinya saya akan membuat 4 rantai, dan 4 rantai ini saya tambahkan satu rantai lagi untuk nanti membuat single crochet di baris yang kedua. Saya tambahkan satu buat single crochet di baris yang kedua. Lalu kita isi semuanya dengan single crochet sampai rantainya selesai. Berarti ada 4 single crochet di atas ini. Kemudian kita tambahkan satu rantai. Kita balik pekerjaan kita. Kita isi lagi semuanya dengan single crochet teman-teman. Nah kalau sudah selesai, kita tambahkan satu rantai, kemudian kita balik lagi dan lakukan ini teman-teman sepanjang tali yang teman-teman inginkan. Karena ini tasnya medium dan bukan tas yang mau kita pakai selempangnya, jadi di tutorial kali ini saya akan membuat pendek saja ya, mungkin sekitar 20 cm atau bolak-balik sekitar 30 putaran ya. Coba kita lihat nanti.
Nah, setelah ini nanti selesai dengan panjang yang kita inginkan, baru kemudian kita kasih single crochet berkeliling seperti kita membuat tali tas ataupun alas tas di tutorial sebelumnya. Nah, ini panjang talinya sudah cukup kalau menurut saya. Jadi ini tidak terlalu panjang ya, sekitar 15 cm. Kemudian kita akan tambahkan satu rantai dan kita akan buat single crochet berkelilingnya. Untuk di lubang pertama ini kita akan mengisi dengan 2 single crochet, teman-teman. Ya. Di lubang berikutnya satu single crochet sampai nanti kita bertemu di pojok. Ya, jadi setiap pojok diisi dengan 2 single crochet seperti di sini. Jadi satu single crochet untuk yang atas, satu single crochet untuk yang sebelah kanannya. Jadi ini 2 single crochet itu tujuannya seperti itu. Baru kemudian setiap lubang yang berikutnya kita isi dengan satu single crochet aja. Sampai nanti kita bertemu di ujung lagi. Kita isi dengan 2 single crochet di sini dan di sini, ya. Lalu kemudian kita akhiri slip stitch di sini. Nah, ini saya sudah selesai. Saya akan slip stitch di sini, teman-teman. Lalu nanti saya akan potong ya untuk membuat nanti menjahitkan ke bagian tasnya. Jadi nanti akan dijahitkan di sini. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman merasa kurang panjang talinya, boleh dilebih panjangkan lagi. Bahkan juga opsionalnya boleh teman-teman bikin tali panjang buat selempang boleh. Tapi untuk tutorial kali ini, karena ini ukurannya medium, jadi saya buatkan handle tas yang pendeknya saja. Oke, nanti kita lihat hasilnya setelah saya jahitkan. Ini talinya sudah saya pasang, teman-teman. Jadi saya pasangkan, ini kan ada bagian luarnya, ada bagian dalamnya. Jadi satu helai di luar, satunya lagi di dalam. Kemudian saya tadi jahit dengan menggunakan jarum tapestry. Jadi ini sudah cukup untuk sebagai handle drawstring bagnya atau tas serutnya ini. Dan ini juga sudah saya tambahkan satu baris lagi ya, supaya ketika diserut tidak terlalu pendek atasnya. Jadi teman-teman, ini 100% bahannya adalah benang saja, tidak ada ring D, tidak saya pakai furing juga ya. Ini belum saya sembunyikan, nanti saya sembunyikan seperti biasa ya. Dan ini cantik sekali teman-teman, padat ya rajutannya, jadi tidak terlalu banyak celah-celah yang membuat barang-barang yang kita simpan di sini kelihatan dari luar gitu. Tapi kalau teman-teman mau pakai furing juga boleh-boleh saja sih sebetulnya, dan mungkin juga mau ditambah dengan tali yang panjang juga boleh-boleh saja. Nah, teman-teman juga boleh membuat tas seperti ini dengan kombinasi warna. Jadi kalau dilihat dari sini bentuk frame rose-nya cantik sekali ya. Jadi ada kelopak dan ada mahkotanya. Jadi ini kalau kita lihat dari depan secara tegas, ini bagus sekali teman-teman. Oke, itu saja tutorial untuk di video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa langsung mempraktekannya dan membuat drawstring bag ini atau tas serut ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Boleh yang size L, M, ataupun yang lebih kecil lagi. Dan ini juga bisa dipakai untuk tas anak sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan mau ukuran yang middle seperti ini, kemudian teman-teman mau pakai tali yang lebih panjang, misalkan yang lebih tipis, ini kan tadi saya 4 rantai ya. Mungkin teman-teman mau membuat 3 rantai gitu kan, atau 2 rantai untuk talinya dan dipakai untuk tali selempang, apalagi untuk anak-anak itu sangat-sangat cocok ya. Oke, jangan lupa klik like dan juga komen apabila teman-teman suka dengan video kali ini. Tinggalkan pesan, komentar seandainya ada model tas tertentu yang ingin teman-teman request untuk saya buatkan tutorialnya. Jangan lupa juga untuk yang baru bergabung subscribe ya. Teman-teman yang sudah bergabung terima kasih atas subscribe-nya dan sharing
ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu teman-teman kita juga ingin membuat kreasi rajut seperti teman-teman. Ya, ajak mereka untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang, dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasinya, nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari saya. Terima kasih. Bersama Kang Aming Rajut Bandung, belajar merajut menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.